Aku nggak mau ya. Pokoknya hari ini aku minta putus sama kamu. Aduh, aduh, kok putus sih? Ya, Mas, kamu tuh bener-bener laki-laki brengsek. Kamu tuh ya, Mas. aduh, Mas, kamu tahu nggak, Mas? Kamu itu udah aku kasih kesempatan ya. Apa jangan-jangan Mbak-mbak yang waktu itu yang nggak pakai kerudung itu juga pacar kamu, itu juga selingkuhan kamu. Aku nggak nyangka banget sama kamu ya, Mas. Kamu tuh bener-bener laki-laki munafik. Kamu itu. Aku ya udah cukup sabar selama ini sama kamu. Apapun sayang, yang aku aku minta minta, maaf, sayang. apapun yang kamu minta juga pernah aku turutin. Sayang, aku Mas, minta kamu maaf. tuh bener-bener laki-laki nggak tahu diri jadi orang. Pokoknya ya, mulai sekarang kita putus. sayang. Aduh, semoga aja Mas Agung suka ya sama hadiah yang aku kasih. Soalnya ini kan, jam tangan yang udah lama Mas Agung mau. Mas Agung selalu bilang kalau pingin jam tangan fosil yang ori. Wah, aku yakin pasti Mas Agung kalau ngeliat hadiah ini pasti bahagia banget. Aduh, jadi nggak sabar ngasih hadiah ini sama Mas Agung. Ya udah, daripada aku cuma duduk sambil ya cerita-cerita kayak gini, ngomong nggak jelas, lebih baik aku segera berangkat aja ke Mas Agung. Semoga aja Mas Agung kaget ya. Terus dia nggak nyangka kalau dibelikan jam tangan favorit dia. Ya udah deh kalau kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan dan Mas Agung bener-bener senang sama hadiah aku. Sayang, makasih ya. Kamu udah mampir ke rumah aku. Apalagi hari ini ulang tahun aku. Iya sayang, sama-sama. Tapi aku minta maaf ya sayang, aku nggak bawa kado. Gak apa-apa kok sayang. Meskipun kamu gak bawa kado, tapi aku seneng banget. Ah, masa sih sayang? Beneran kamu seneng sayang? Iya sayang, beneran. Aku ini puas banget. Apalagi dengan gaya baru kamu. Aduh sayang, aku jadi malu sayang. Ngapain malu? Kan aku ini pacar kamu sendiri. Masa iya malu sama pacar sendiri? Iya juga sih. Tapi lain kali kamu jangan lama-lama sayang. Ya udah biarin. Yang lama itu yang nikmat. Kamu ini gimana sih? Iya aku capek sayang. Capek-capek. Tadi aja aku kok yang mainin, bukan kamu. Iya juga sih. Tapi beneran sayang, aku nggak apa-apa nggak bawa kado sama kamu sayang. Gak apa-apa sayang. Kado yang barusan kamu berikan sama aku itu udah lebih nih, udah mantap. Wah, ya udah. Aku langsung pulang aja ya sayang. Kamu langsung pulang ini? Iya sayang, soalnya ada kepentingan juga aku di rumah. Ya gak apa-apa sih kalau semisal kamu mau langsung pulang. Tapi kedepannya kamu cari gaya yang baru lagi ya. Oke, siap sayang. Oke, ya udah, kamu hati-hati pulangnya. Iya sayang, aku pulang ya. Iya. Hati-hati, jangan ngebut. Iya sayang, assalamualaikum. Salam. Wah, seneng banget aku hari ini. Pagi-pagi kayak gini,
udah dikasih kado spesial sama si Ica. Mantap lagi. Ya udah deh, mending aku masuk aja ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja kloter kedua ini aku juga dapat banyak barang bekas seperti barusan. Tumben-tumbenan banget hari ini. Belum sore hari, aku sudah dapat banyak barang bekas. Terima kasih ya Allah. Rezeki hari ini dilancarkan. Alhamdulillah. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku langsung menuju tempat lain aja. Semoga gak ada pemulung lain yang sudah mulung barang bekas di sana. Assalamualaikum sayang. 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 Duh, aku yakin pasti Mas Agung nanti suka sama kado ini. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Ini dia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sayang, kamu kok nggak bilang kalau mau kesini? Iya, kalau aku bilang namanya bukan surprise sayang. Aku tuh kesini karena mau ngasih kado sama kamu. Kamu kan hari ini ulang tahun. Iya ya sayang. Kok sampai bawa kado segala? Iya. Jadi ngerepotin aku ini. Aduh, ya enggak lah sayang. Kamu kan orang spesial. Kamu itu orang yang paling aku sayang. Jadi enggak ngerepotin. Wah, makasih ya sayang. Kamu baik banget. Padahal kamu ngucapin aja itu udah lebih dari cukup. Kamu malah ngasih kado. Pokoknya aku seneng banget. Iya sayang, sama-sama. Kamu tuh kalau sama pacar sendiri gak usah bilang makasih-makasih. Ini tuh udah tugas aku sayang sebagai pacar kamu. Iya sayang. Intinya aku makasih banget ya sama kamu. Iya sayang, sama-sama. Udah dong, kamu tuh gak usah bilang makasih-makasih terus. Ya habisnya aku ini seneng banget sayang. Kamu datang tiba-tiba ngasih surprise kayak gini. Iya sayang. Oh iya sayang, aku tuh yakin pasti nanti setelah kamu buka kado ini, kamu tuh bakal lebih senang. Soalnya barang ini tuh sesuatu yang kamu pengen dari dulu. Sesuatu yang aku pengenin dari dulu. Iya. Apa ya? Udah, nggak usah ditebak. Pokoknya nanti kalau aku udah pulang, baru kamu buka gitu. Oh gitu ya. Kayaknya kadonya ini spesial banget deh. Iya dong sayang, buat orang spesial harus spesial. Iya sayang. Oh iya sayang, untuk ulang tahun kamu yang kali ini, aku tuh berdoa sayang, semoga kamu itu selalu dalam lindungan Allah, rezekinya lancar, makin sayang sama aku. Terus yang terakhir, semoga kamu itu cepat-cepat ngelamar aku, biar kita bisa jadi suami istri sayang. Iya sayang. Nanti kalau tiba waktunya aku pasti ngelamar kamu kok. Iya tapi cepet ya sayang, soalnya aku tuh pengen jadi istri kamu. Siapa sayang? Temen kamu? Anu sayang. Selamat ulang tahun sayang. Happy birthday ya. Sayang gimana maksud kamu? Mbak, kamu jangan seenaknya ya bilang sayang sama pacar orang. Pacar orang. Mbak, jangan ngada-ngada ya. Mas Agung ini pacar saya. Pacar orang gimana enaknya? Saya selamat ulang tahun ya. Mbak, jangan kegatelan ya. Mas Agung itu pacar aku. Apa? Udah. Pacar kamu? Udah. Kalian gak usah berantem kayak gini. Aduh. Wah, ini gak usah berantem kayak gini. Mbak. Apa? Mbak bilang Mas Agung ini pacar saya. Jangan ngada-ngada ya. Mas Agung tuh pacar saya. Loh, Mbak, saya itu gak ngada-ngada ya, Mbak. Saya datang ke sini karena saya mau ngasih kado nih sama pacar saya. Hah? Apa? Loh, Mas Agung, ini maksudnya apa? Aduh. Gimana ya aku jelasinnya? Aku bingung. Kamu bingung gimana sih, Mas? Mbak, saya itu benar pacarnya Mas Agung ya? Loh, Mbak, kamu tuh budek apa gimana sih? Saya ini pacarnya Mas Agung. Kamu tuh paling yang ngaku-ngaku jadi orang. Ngapain saya ngaku-ngaku, Mbak? Saya kalau memang ngaku-ngaku, nggak mungkin saya datang ke sini bawa hadiah jam tangan mahal. Kamu pikir aku bawa kado murah ke sini, hah? Aku nih ya bawa kado yang mahal buat Mas Agung tersayang. Lagian kamu juga
Gak jelas jadi perempuan. Mas Agung itu udah janji mau nikahin aku secepatnya. Jadi kamu gak usah ya bilang-bilang pacarnya Mas Agung. Apaan sih? Mas, kok bisa-bisanya perempuan ini bilang kayak gitu? Bukannya kamu udah janji sama aku bakal nikahin aku? Katanya kamu bakal bahagiain aku, secepatnya kamu bakal ngelamar aku. Kenapa tiba-tiba aku datang ke rumah kamu? Ada perempuan ini yang bilang dia juga mau dinikahin sama kamu. Mas, aku bener-bener gak nyangka ya. Kurang ajar banget kamu jadi laki-laki. Bener-bener manis ya. Ternyata kamu punya pacar lain. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kamu mas udah wajah pas-pasan. Nyebelin banget sih kamu tuh jadi laki-laki. Aku tuh kurang apa mas? Kurang apa aku jadi perempuan, ha? Sabar, iya. Ternyata selama ini kamu itu nggak ada kabar. Maksudnya ya jarang lah, aku lagi kerja, lagi sibuk, lagi ini. Berarti kamu lagi keluar sama pacar kamu yang satunya ini. Bener-bener kamu tuh ya. Aku mas udah nyediain jam tangan kesukaan kamu. Kamu bilang mau jam tangan fosil yang harganya 2 juta. Aduh, Nah, ini aku beliin. sayang. Udah sayang, aku tuh bisa kok beliin kamu jam tangan kayak gitu. Aduh, udahlah kalau kayak gini. Aku bener-bener kecewa ya sama kamu nih. Makan aja jam tangan tuh. Pakai, aku ikhlas kok. Pakai aja. Aduh. Oh ya kita putus. Mau kemana? Aku mau ngejar dulu. Enggak, di sini aja sama aku. Sayang, aduh. Sayang, coba jelasin. Perempuan itu siapa sih? Sayang. Dia itu mantan aku. Dan kamu? Iya. Tapi kok dia masih ngaku-ngaku pacar kamu? Terus datang-datang bilang sayang lagi. Iya, aku juga gak tahu sayang. Aku juga kaget kalau dia itu manggil sayang sama aku. Tapi beneran kan perempuan itu mantan kamu? Iya beneran. Dia itu mantan aku sayang. Udah ya kamu gak usah cemberut kayak gitu. Jangan marah. Aku minta maaf. Iya. Kali ini aku maafin. Ya mungkin perempuan itu masih nggak bisa move on sama kamu. Jadinya kayak gitu. Iya. Tapi aku nggak mau ya. Kado ini tetap kamu pakai. Buang aja, aku nggak suka. Iya kok. Jam tangan itu nggak bakal aku pakai. Tapi kamu jangan marah lagi ya. Iya. Ya udah. Mending kita ngobrol di dalam aja. Iya sayang, yuk. Ya. Mana ya? Oh, ini nih. Aduh. Dari tadi udah jalan kaki jauh-jauh masih dapat satu. Di sini sepi banget ya. Sampah plastiknya. Apa jangan-jangan di sini ada pemulung lain ya? Mungkin iya sih. Tapi nggak apa-apa deh. Sekarang aku coba terus aja. Siapa tahu sebentar lagi di daerah sana itu banyak. Bismillah. Loh, kok tiba-tiba mati? Loh, bensinnya kan baru aja dibeliin. Ada-ada aja sih. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa sih hari ini? Udah diselingkuhin. Terus sekarang tiba-tiba sepeda motor aku mati. Terus bener, ha. Mbak, permisi Mbak. Kenapa ya Mbak? Kok Mbak tiba-tiba berhenti di sini? Oh, iya Mas. Ini sepeda motor saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba enak-enak jalan mati. Oh gitu. Ya tapi nggak usah sampai nangis juga Mbak. Kan motornya cuma mogok, masih bisa diperbaiki. Ih, apaan sih Mas? Sok tahu banget.
saya itu sedih bukan cuma karena sepeda motor saya mogok ya, ada hal lain. Oh, saya pikir Mbak nangis cuman gara-gara sepeda motor mogok, Mbak. Enggak ya mas, apaan sih? Gak jelas banget. Lagian, masnya ngapain di sini? Oh, masnya pasti mau minta-minta ya? Loh, nanti aja deh mas. Saya tahu bawa dompet atau enggak? Pikiran saya juga lagi kacau. Enggak kok, Mbak. Saya kesini nggak mau minta-minta. Kebetulan saya ini mau berangkat kerja. Terus melihat Mbaknya di sini, ya udah saya samperin. Terus ngapain nyamperin saya? Ya udah, kalau misalkan Mbaknya ini motornya mogok kamu diperbaiki, saya pergi aja dari sini. Emangnya mas bisa perbaikin sepeda motor? Iya, ya saya coba dulu, Mbak. Siapa tahu masalahnya ini nggak rumit. Iya deh, boleh. Daripada saya dorong sepeda motor berat ini sampai rumah. Ya udah, kalau kayak gitu saya periksa dulu ya, Mbak. Tapi saya nggak ngerepotin nih. Oh, enggak kok, Mbak. Iya mas, makasih ya. Ya sama-sama. Maaf kalau saya sedikit sensitif, soalnya lagi banyak pikiran. Ya nggak apa-apa, Mbak. Permisi ya, Mbak. Iya mas. Oh iya, Mbak. Tapi ngomong-ngomong tadi Mbaknya bilang ada masalah. Memangnya ada masalah apa sih, Mbak? Gimana ya saya ngomongnya? Masa iya saya mau cerita sama mas? Ya, emangnya kenapa, Mbak? Kalau misalkan Mbaknya mau cerita sama saya siap mendengarkan kok. Biar Mbaknya ini lega. Iya, gimana saya mau cerita ya mas? Saya, ya soalnya ini urusan pribadi saya mas. Saya malu mau cerita. Ngapain harus malu, Mbak? Nggak apa-apa, Mbaknya cerita aja. Tapi nggak apa-apa deh, Mbak. Kalau misalkan Mbaknya nggak mau cerita, saya nggak maksa. Iya deh, iya. Nggak apa-apa saya cerita. Ya, biar saya juga sedikit lega. Oh gitu. Ya udah, saya mendengarkan sambil memperbaiki ya, Mbak. Iya mas. Jadi saya ini habis dari rumah pacar saya mas. Ya soalnya pacar saya itu hari ini ulang tahun. Saya sudah nyediain kado yang ya pasti dia suka. Sampai sana saya yang disurprisein. Mbaknya emangnya juga ulang tahun gitu? Enggak mas. Tiba-tiba saya datang ke sana itu ada perempuan. Hah? Ternyata perempuan itu juga bilang kalau dia itu pacarnya pacar saya. Loh, Ya saya shock lah di sana, dan pacar saya juga nggak bisa jelasin apa-apa. Ya saya diselingkuhin. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu saya yang diselingkuhin atau saya selingkuhannya. Saya tuh sampai mikir loh mas, emang nggak ada ya laki-laki yang setia. Padahal dia tuh udah janji loh mau ngelamar saya, mau nikahin saya. Ya ternyata yang ada berkhianat. Padahal saya udah berharap banget dia bakalan bener-bener serius sama saya. Sudah saya perbaiki. Saya coba dulu ya. Ya mas. Hebat mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aja, nggak ribet, Mbak. Tapi by the way, Makasih ya mas. barusan Mbak ini bilang nggak ada laki-laki yang tulus. Iyalah mas. Padahal mantan pacar saya itu baiknya super duper baik. Ternyata apa? Di belakang aku dia nggak setia, malah nyelingkuhin. Padahal jelas-jelas dia ngajak saya nikah. Terus kalau kayak gini, saya harus percaya sama laki-laki yang mana mas? Loh, tapi Mbak, nggak semua laki-laki itu seperti itu, Mbak. Kalau dari omongannya Mbak, secara nggak langsung, Mbak juga ngatain bapaknya Mbak ini. Buktinya aja, kalau misalkan ya Mbak, laki-laki itu nggak ada yang tulus, nggak mungkin kan? Ya, bapak Mbak ini menikah dengan istrinya. Iya juga sih mas. Tapi maksud saya selain ayah saya. Oh, gitu. Tapi Mbak, kalau semisal ada nih laki-laki yang tulus mencintai Mbak, terus dia itu mau serius ngelamar Mbak, apa Mbaknya ini mau?
Aduh mas. Ya kalau memang ada yang kayak gitu ya, saya mau. Lagian ya mas, mana ada sekarang laki-laki yang tiba-tiba mau serius. Kayaknya nggak ada deh. Laki-laki zaman sekarang tuh maunya cuma pacaran aja, nggak tahu apa yang dicari. Padahal setiap manusia ini punya sisi ketidaksempurnaannya masing-masing. Ya kalau cuma bikin nggak sempurnanya, ya nggak bakal cocok-cocok, nggak bakal nikah-nikah, ya kan? Aduh, saya tuh jadi mikir mas, usia saya ini udah nggak pantas lah buat pacar-pacar gonta-ganti sana sini. Saya tuh sudah harusnya ada yang seriusin, tapi nggak ketemu sama jodohnya. Ya udah Mbak, sabar. Jodoh itu di tangan Tuhan. Iya kan, bener? Ya juga sih mas, cuman saya takut makin tua. Oh, Mbak, itu namanya overthinking, Mbak. Nggak baik seperti itu. Lebih baik Mbaknya ini banyak-banyak berdoa. Semoga ya cepet dapat jodoh. Amin ya Mbak, saya doakan. Amin. Iya mas, makasih banyak ya. Saya juga sampai lupa bilang makasih, sepeda motor saya udah dibenerin. Oh iya, Untung sama-sama. aja ada masnya. Jadi ya pikiran saya sedikit lebih lega karena saya cerita, dan kedua sepeda motor saya nggak perlu saya dorong sampai rumah udah dibenerin. Iya, Kalau boleh tahu namanya mas siapa? nama saya Danang Mbak. Nama saya Devi. Iya Mbak Devi. Ya udah deh mas, kalau kayak gitu, karena pikiran saya ini juga lagi amburadul, saya kayaknya mau cepet-cepet tiduran di rumah. Iya. Silakan. Iya. Ini motornya mumpung sudah selesai. Iya, kalau gitu saya pulang dulu ya mas. Iya, siap Mbak. Oh iya, tapi ngomong-ngomong, ini memangnya rumahnya Mbak Devi di mana? Oh, rumah saya di Desa Kalibagor mas. Desa Kalibagor. Iya, Blok E. Mas kalau misalnya mau main-main nih ke Kalibagor atau punya temen, mampir aja ke rumah saya. Mas tinggal tanya namanya Devi Zafarina. Soalnya di Kalibagor yang namanya Devi itu cuma saya. Oh gitu. Iya Mbak, hati-hati ya Mbak. Iya, siapa tahu mas lewat sana terus mau mampir gitu, boleh kok. Iya Mbak, insya Allah. Makasih banyak ya mas, Ya, sudah sama-sama. mau dengerin cerita saya, udah benerin sepeda motor saya. Iya Mbak. Ya, semoga kita ketemu lagi. Iya. Assalamualaikum. Salam. Wah, kayaknya aku punya kesempatan deh. Barusan Mbak Devi itu bilang kalau misalkan ada laki-laki yang tulus mau melamar dia pasti mau. Tapi semoga aja deh Mbak Devi itu mau nerima aku. Aku janji, aku pasti datangi rumah dia. Aku bakal ngelamar dia. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku lanjut kerja aja dulu biar cepet pulang. Ya udah deh, mending aku langsung berangkat aja ke rumah si Devi. Aku nggak mau putus dari dia. Dia itu kan orang kaya. Dan aku berjanji, aku bakal ngelakuin apa aja. Yang terpenting, aku bisa dimaafin sama si Devi. Ya udah deh, mending aku langsung berangkat aja. Kayaknya ini deh rumahnya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Loh, Mas Danang. Iya Mbak Devi. Loh, Mas Danang kok bisa ke rumah saya? Iya Mbak. Soalnya saya ini ada kepentingan datang ke sini. Oh iya. Tapi kok bisa pas banget ya? Mas langsung tahu rumah saya. Atau Mas tanya sama orang sekitar sini? Iya Mbak. Tadi di sana saya sempat tanya.
Terus kan Mbak waktu saya tolong juga ngasih tahu alamat rumahnya. Iya ya, ya Allah, saya lupa Mas. Berarti Mas Danang ini memang mau kerja daerah sini makanya mampir. Enggak kok Mbak. Malahan saya kesini itu Bang kan sudah bilang kalau ada kepentingan sama Mbak Devi. Ada kepentingan sama saya. Oh iya iya. Namanya ada kepentingan apa sih Mas? Saya gimana ya saya ngomongnya? Saya datang ke sini mau melamar Mbak Devi. Hah? Mau melamar saya? Loh, maksudnya Mas? Iya, saya mau melamar Mbak Devi. Kemarin kan Mbak Devi bilang kalau misalkan nggak ada laki-laki yang baik di dunia ini. Nah, kedatangan saya ke sini itu melamar Mbak Devi untuk membuktikan kalau saya ini nggak seperti apa yang Mbak Devi pikirkan. Loh, iya, iya Mas. Saya memang bilang kalau nggak ada laki-laki yang baik, nggak ada laki-laki yang serius. Tapi kan kita baru kenal kemarin Mas. Ya nggak apa-apa. Saya mau membuktikan aja kalau laki-laki yang tulus itu memang ada. Iya iya. Tapi aku masih beneran serius atau ngeprank saya sih? Enggak Mbak, saya ini beneran serius. Saya nggak mau ngeprank-ngeprank Mbak Devi. Iya, iya tapi kan maksud saya itu kita baru kenal loh Mas, maksudnya baru ketemu juga kemarin. Masa Mas udah seyakin itu sama saya? Ya emangnya kenapa Mbak? Untuk apa sih menunda-nunda? Benar kata Mbak kan kemarin kalau misalkan usianya sudah nggak bisa main-main tentang hubungan. Saya juga usianya sudah matang Mbak. Makanya itu saya ini memberanikan diri datang ke sini untuk melamar Mbak Devi. Iya, iya juga sih. Tapi saya masih ngeblank aja ini Mas. Maksudnya kayak nggak nyangka tiba-tiba Mas Dana beneran datang ke rumah saya. Saya kira ada apa, ternyata Mas Dana mau ngelamar saya. Iya dong Mbak Devi. Gimana? Mbak Devi mau menerima lamaran saya? Assalamualaikum. Sayang. Waalaikumsalam. Sayang. Apaan sih? Aku datang ke sini. Aku minta maaf sama kamu. Mau minta maaf? Minta maaf tentang hal apa? Iya, soal Kayaknya kamu itu. nggak punya salah deh sama aku. Iya, aku tahu aku salah kok sama kamu. Iya, makanya itu aku datang ke sini aku minta maaf sama kamu, sayang. Siapa Mbak Devi? Ya ini Mas, mantan saya yang saya bilang saya mau ke ulang tahunnya tiba-tiba ada perempuan lain ya ini. Oh, kamu siapa? Kok ada di rumah pacar aku? Ya. Saya Ini pacar aku. Wah! Bener lagi kita bakal menikah, ya kan? Dewi, Mas Dani datang ke sini buat ngelamar kan? pacar kamu. Iya. Udahlah, kamu gak usah bohong kayak gitu. Masa iya orang kayak gini pacar kamu? Kamu bercanda kan? Iya, tapi memang ini benar pacar aku. Dan dia datang ke sini buat ngelamar aku. Aduh, Devi, udahlah, aku tahu kok selera kamu ini gimana. Masa iya selera kamu kayak gini, Mas? Udah, kamu gak usah GR ya. Mentang-mentang Devi bilang kayak gitu, kamu gak usah GR. Devi itu tipenya laki-laki seperti aku, dengar? Aduh, gak usah pede-pede deh. Kalau kamu memang nggak percaya, tanya aja nih sama Mas Danang. Mas Danang datang ke sini mau ngapain? Jawab aja yang jujur. mau melamar kamu. Gimana? Mau ngelamar Devi? Dengan keadaan kamu kayak gini, kamu mau ngelamar si Devi? Beneran, hah? Iya, beneran Mas. Emangnya kenapa Mas? Ada yang salah? Loh, kok masih nanya? Mas, sadar tampilan kamu kayak gini. Kayaknya kamu ini seorang pemulung ya? Kalau emang iya, emangnya kenapa? Loh, kok masih nanya? Ya kamu sama aku beda jauh lah. Iya, aku tahu. Kalau aku sama kamu ini beda jauh. Tapi yang perlu kamu ketahui, aku ini nggak kayak kamu. Kamu ini laki-laki. Ya, cuma bermodal kata-kata manis doang. Ngomongnya mau melamar Mbak Devi, tapi ujung-ujungnya selingkuh. Laki-laki macam apaan itu? Kurang ajar banget kamu ya. Udahlah Devi, mending kamu jangan terima aja lamaran dia. Hei, Kalau terus? kamu terima lamaran dia, kamu mau punya suami seorang pemulung? Terus? Tapi kalau misalkan Mbak Devi mau maafin dia, Mbak Devi mau.
punya calon suami tukang selingkuh. Itu aib nggak, Mbak? Kamu jangan manas-manasin saya. Hei, diam. Sayang, aku kesini ini aku mau minta maaf. Aku nggak Aku mau ngulangin. nggak ada ya. Aku nggak akan pernah memaafkan orang tukang selingkuh. Karena yang namanya selingkuh itu tabiat dan nggak Sayang, akan pernah bisa sayang, berubah. dengerin penjelasan Udah aku. stop. Aku nggak mau. Aku ngelakuin kayak gitu, aku hilaf sayang. Aku janji, aku gak kira kayak gitu lagi. Aduh. Aku berani sumpah. Yang terpenting Udahlah. kamu maafin aku ya, kita percuma. balikan ya. Aku nggak mau ya percaya sama orang kayak kamu. Udahlah, orang kayak kamu itu cuma manis di depan aja. Sayang. Tapi di belakang kelakuannya buruk. Kalau semisal aku mau minta maaf bener sama kamu, aku gak mungkin kan datang ke sini. Kenapa aku usir aja kamu? Ya kan? Ya. Aku ini serius, aku cinta sama kamu. Nggak ada ya. Buahnya kayak gitu, Mas. Iya, nggak ada ya ceritanya. Ya orang ya serius itu selingkuh nggak ada ya. Iya benar. Aku manusia sayang. Aku bisa ngelakuin hal yang salah. Tapi kan aku mau minta maaf datang ke sini. Hei, Sekarang aku juga manusia. Aku juga pasti bisa ngelakuin hal kayak gitu. Sorry aja ya. Mau cari orang kayak model kayak kamu di atas kamu juga aku bisa. Cuman ya kan aku memilih untuk jadi wanita yang setia, wanita yang mahal. Beda sama kamu. Ya tapi kamu masa dari aku lebih memilih pria kayak gini? Loh, ya terus emangnya kenapa? Masalah buat kamu? Loh, dia orang miskin, Yang sayang. terpenting ya, pasangan aku ini setia, nggak nyakitin aku. Paham nggak kamu? Iya aku tahu, tapi dia itu gak punya masa depan. Masanya dia itu seorang pemulung, dia itu gak berpendidikan, Hei. kerjaannya kayak gitu. Dia itu gak punya masa depan yang Tahu ada. apa tentang dia masa itu, depan dia itu kamu? mau menumpang hidup sama kamu sayang. Numpang hidup dari mana sih? Tapi intinya- Yang Mungkin ada dia ya, tahu kalau kamu kamu yang orang- numpang hidup sama aku. Ya Allah sayang. Siapa? Loh, siapa ini? Kakak, ini keluarga aku sudah datang. Kakak. Apa? Loh. Kakak gimana? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dek. Ah, Tuan, bukan muda. tuan muda. Mana Dek? Calon yang kamu ceritain sama kakak? Ini Kak, orangnya namanya ini. Devi. Oh, Mbak Devi, perkenalkan. Nama saya Kevin Sanjaya. Saya kakak kandung dari Danang Kurniawan ini. Apa? Kakak kandung? Kok kandung? Tapi kok keluar dari mobil bagus? Iya, emangnya kenapa ya Mbak? Ada yang salah dengan mobil saya? Loh, enggak kok mas, enggak. Malah menurut saya mobil mas itu bagus. Cuman yang saya bingungkan itu masa mas punya mobil sebagus itu, tapi adiknya jadi pemulung. Oh, soal itu Mbak. Jadi gini Mbak, biar saya jelasin ya. Adik saya jadi seperti ini karena dia itu diusir dari rumah sama keluarga. Apa? Diusir dari rumah? Iya Mbak. Iya Mbak Devi, gara-garanya karena saya ini nggak mau menikah. Ya udah deh, akhirnya saya pergi aja dari rumah. Oh. Nah, berhubung Mbak Devi ini kemarin juga bilang kalau misalkan ada laki-laki yang tulus pasti mau menerima Mbak Devi, ya udah, saya langsung ke sini. Saya kemarin itu selesai kerja mulung, saya pulang ke rumah. Saya bilang sama kakak saya, kalau saya sudah punya calon istri. Berarti Kamu orang kaya. kaya. Anaknya orang kaya. Kalau aku nggak kaya. Kenapa emangnya? Nggak Aku- apa-apa. Tapi Bener-bener nggak nyangka mas. bener kan Mbaknya ini calon istri dari adik saya? Iya bener dong kak. Nggak mungkin kan? Alhamdulillah. Ada ini ngada-ngada. Oh iya. Laki-laki nggak tahu diri. Kamu ini sudah menyakiti hati Mbak Devi. Mbak Devi juga sudah cerita kok sama aku. Terus kamu dengan bangganya sekarang kamu datang ke sini, kamu mau minta maaf. Kamu pikir hati wanita itu mainan yang seenaknya kamu mainin? Mas, saya tahu mas. Sebelum kamu tahu faktanya, saya memang jauh di bawah kamu. Cuman perlu kamu ingat mas, kamu di atas belum tentu sifat aku itu seperti kamu. Dek, Eh,
Mas ini siapa? Kok kamu maki-maki Mas ini, Dek? Jadi orang ini mantannya Mbak Devi ini. Dia itu kesini mau minta maaf, padahal katanya dia tuh selingkuh. Kan enak aja, Kak. Udah. Udahlah. Sekarang kamu itu nggak usah mengganggu kepentingan aku sama Mbak Devi ini. Mending kamu pergi aja dari sini. Tapi Dev, Pergi, Gung, pergi. Pergi sana. kayaknya udah gak bisa deh aku ngarepin si Devi lagi. Soalnya calon Devi orang kaya. Ya udah deh, mending aku langsung pulang aja. Memang laki-laki nggak tahu diri dia itu. Udah selingkuh malah seenaknya seakan-akan dia itu nggak bersalah. Aku hilaf. Tapi bener ya Mas? Mas ini kakak kandungnya Mas Danang. Bener Mbak, kalau Mbak Devi nggak percaya, saya ada foto keluarga besar saya itu berkumpul. Nih Mbak. Bener kan? Jadi gimana Mbak Devi? Apa Mbak Devi mau menerima lamaran saya? Saya ini serius Mbak Devi. Dan saya berjanji saya akan membuktikan bahwa cinta yang tulus itu ada. Saya nggak seperti mantan Mbak Devi itu. Saya janji nggak akan menyakiti Mbak Devi. Ini saya juga sudah membuktikan keseriusan saya. Datang ke sini dan melamar Mbak Devi. Ya mungkin Allah nemuin kita kemarin, bukan kebetulan ya Mas. Iya ya, mungkin sudah direncanakan. Ya kalau memang Mas Danang mau ada niatan serius dan benar-benar serius sama saya mau Mas. Alhamdulillah. Tetapi bukan karena Mas anak orang kaya ya. Iya Mbak Devi, nggak apa-apa. Tadi sebelum Mbak Devi didatangin kakak saya ini, Mbak Devi sudah menunjukkan kalau Mbak Devi sudah bisa menerima saya padanya. Berarti kamu itu sudah bisa pulang ke rumah, Dek. Iya, Juga Kak. sebagai hadiah buat kamu dan calon istri kamu ini, kakak akan kasih hadiah pernikahan kamu di kapal pesiar. Aduh. Aduh Kak, nggak usah berlebihan kayak gitu Kak. Udah, nggak apa-apa. Ini kan demi masa depan kamu sama calon istri kamu. Iya, makasih Kak. Alhamdulillah. Ya udah kalau kayak gitu, masa iya acara kayak gini mau berdiri di sini, mending masuk aja. Boleh? Ayo Mas Danang, mari. Masih, Mas Agung. Loh, siapa nih? Siapa ya, Mbak? Loh, Mbak yang siapa? Hah? Ngapain ada di depan rumah Mas Agung? Loh, aku tanya Mbak itu siapa datang ke rumahnya Mas Agung? Loh, Mbak, kamu pikir aku itu nggak tanya? Mbak itu jawab dulu, Mbak itu siapa? Ngapain duduk-duduk ada di sini? Sok cantik lagi jadi perempuan. Kan emang aku perempuan, Mbak ya cantik lah, Mbak. Iya, tapi kalau dilihat-lihat masih cantikan aku lah. Mbak, jawab dong. Mbak itu siapa? Ngapain ada di sini? Jawab pertanyaannya aku dulu dong, Mbak. Mbak itu siapa kesini datang ke rumahnya Mas Agung? Ih, kamu tuh nyolot banget ya jadi perempuan. Kamu tuh yang siapa? Nanya balik. Mbaknya dulu yang jawab. Mbaknya itu siapa yang datang ke rumahnya Mas Agung? Bentar. Kamu tuh nggak usah cerewet ya jadi perempuan. Apa jangan-jangan kamu ini mantannya Mas Agung ya? Hah? Mantan? Iya, mungkin kamu itu dulu mantannya Mas Agung. Terus sekarang kamu tuh masih ngejar-ngejar Mas Agung, masih nggak bisa move on. Jadinya kamu kesini gitu ya, Mbak? Ya enggak lah, Mbak. Mbak ya palingan yang mantannya Mas Agung ya? Ih, kurang ajar banget nuduh-nuduh aku mantannya. Enggak ya, aku itu bukan mantannya. Terus siapa dong? Ya, aku itu. Kamu tuh nggak perlu tahu aku siapa. Oh, ini dia. Ini dia? Sayang. Loh. Sayang.
Ica, Hikmah. Duh, sayang. Tuh. Kok perempuan ini panggil sayang juga sama kamu? Iya, kok perempuan ini panggil sayang juga sama kamu? Anu. Anu apa? Jelasin ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Jelasin. Perempuan ini siapa? Anu. Wah, udah. Kamu dari mana aja sih, sayang? Ih, genit banget kamu ya. Langsung bilang sayang-sayang terus megang-megang lagi. Mas Agung, jelasin dulu. Perempuan ini siapa? Aduh, sayang, kamu dari mana aja sih? Katanya, dengerin aku. tunggu dulu. Oh, sayang, katanya kamu sekarang minta jatah sama aku. Aku udah punya gaya baru loh, sayang. Aduh. Gaya-gaya baru. Jatah apaan maksudnya? Kamu tuh jangan gatel-gatel. Ih, Mbak. Duh, sayang. Jelasin, sayang, ini siapa, sayang, perempuan ini? Mbak, udah ya Mbak. Kamu tuh nggak usah tanya-tanya gitu sama Mas Agung. Yang seharusnya tanya kayak gitu tuh aku ya. Karena aku tuh pacarnya. Mbak, aku ini juga pacarnya ya. Mas Agung, coba jelasin, apa ini maksudnya? Aduh. Ya, aku minta maaf sama kalian berdua. Sebenarnya kalian berdua ini pacar aku. Hah? Pacar? Kamu tuh kurang ajar banget ya jadi laki-laki. Iya, Mas Agung nyangka sama kamu. Duh, aku juga nggak nyangka ya sama kamu. Kamu udah nindurin aku masih aja. Hah? Jadi perempuan lain Nidurin? Kamu Nidurin gimana maksudnya? Astagfirullahaladzim. kamu- Mbak, kamu juga jadi perempuan. Kamu tuh jangan murahan. Jangan kayak kupu-kupu malam. kamu- Mau aja ditidurin sama laki-laki. Emangnya kenapa, Mbak? Mas Agung ini udah pacar aku. Udah. Kalian berdua gak usah bertengkar, nanti tetangga yang lain bisa denger bahaya. Intinya aku minta maaf sama kalian berdua. Enak aja minta maaf. Aku nggak mau ya. Pokoknya hari ini aku minta putus sama kamu. Aduh. Kok putus sih? Ica, Ya, aku minta putus sama kamu. kok malah jadi kayak gini? Sayang, aduh. Aku minta maaf ya. Mas, kamu tuh bener-bener laki-laki brengsek. Aduh, Kamu tuh ya Mas. aduh, aku- Mas, kamu tahu nggak Mas? Kamu itu udah aku kasih kesempatan ya. Apa jangan-jangan Mbak yang waktu itu yang nggak pakai kerudung itu juga pacar kamu, itu juga selingkuhan kamu. Aku gak nyangka banget sama kamu ya Mas. Kamu tuh bener-bener laki-laki munafik. Kamu itu. Aku tuh ya udah cukup sabar selama ini sama kamu. Apapun sayang, yang aku aku minta minta, maaf, sayang. apapun yang kamu minta juga pernah aku turutin. Sayang, aku Mas, minta kamu maaf. tuh bener-bener laki-laki nggak tahu diri jadi orang. Pokoknya ya, mulai sekarang kita putus. Sayang, aku minta maaf sayang. Sayang, aku bisa jelasin. Sayang. Kamu mau aku tabrak? Sayang, please maafin aku sayang. Kasih kesempatan buat aku. Aku bakal berubah. Sayang.